Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 13 Juli 2021 tepatnya di hari Selasa. Oke, seperti judul hari ini buat teman-teman semua yang pegang saham BRMS, saya akan coba bantu Anda untuk melihat bagaimana teknikalnya, bagaimana bandarnya, bagaimana prospeknya, sehingga Anda bisa make decision apakah Anda harus hold, Anda harus taking profit, atau Anda harus cut loss. Karena banyak banget nih dari member free atau bahkan member VVIP saya pun ya pada kemakan FOMO waktu pada naik banyak gitu kan. Ya BRMS ada lagi friend itu pada kemakan FOMO beli di 130 ke atas. Alhasil apa? Nyangkut. Ya bahkan BRMS kalau beli di 130 sekarang udah minus 30%. Ya friend kalau beli di 130 sekarang sudah minus hampir 10%. Jadi kalau Anda tidak disiplin asal-asal ikutan pingsan. Ya kayak gitu. Oke. Jadi sebelum itu saya akan share trading dan kita ya di hari Senin yang memang sebenarnya marketnya oke gitu ya, tapi anomali karena based on data RTI kalau Anda cek yang naik itu 235, yang drop 274. Jadi marketnya hijau 0,6 sekian, tapi yang drop lebih banyak daripada yang up. Ini kan tanda anomali. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu berikutnya ya ini trade dan pertama kita adalah live trade kita BKSW Juli 12 di jam 9.23. Ya, Anda bisa cross check di jam 9.23 BKSW itu posisinya di sini. Belum gerak. Ya, di sini ya. Terbangnya di sini. 11.15, bahkan sesi 2 lagi digas ke 224. Jadi tembus sampai TP 224. Ya, profit saya dapat hampir sekitar 8 sampai 10%. Ya, profit saya dapat 8 sampai 10%. Santai profit. Ya, lalu ini ada menu sore di hari Jumat. Jadi menu sore ini cuma spekulan. Ya, saya banyak share di grup. Jadi ini sifatnya nggak resmi tapi saya share yang saya rasa oke, tapi high risk banget gitu ya. Jadi memang harus disiplin. Makanya saya lempar di grup biar ya trader-trader yang siap saja yang beli. MLPT ya, ini juga profitnya lumayan banget, high-nya 15% hari ini ya. Ini saya input ya di jam 14.49 jadi belum closing ya. TP-nya TP awal 37 berapa sih? 3.700, dan kalau kita cek MLPT opening langsung terbang. Ya, opening langsung high ke 3860. Jadi langsung profit 7%. Ya, lalu di morning briefing VVIP, fasilitas khusus di VVIP saya ada ngomong akan uji resist, akan uji psikologis 4000 dan tembus. Saya pribadi jual di sekitar 3.900 4.000. Ya, lumayan lah sekitar 10%-an. Ya, 7 sampai 10%. Ya. Oke, lalu ini ada AMRT. Nah, kalau AMRT ini menu resmi kita, tapi menu sore hari Kamis untuk hari Jumat. Tapi Jumatnya belum gerak, geraknya di hari Senin ini. Jadi TP-nya 1360, 1400. Target next saya skip karena mungkin masih bisa mencapai target next-nya ya. AMRT tembus ya tadi bahkan 1405, dapat 3%-an lebih. Ya, jadi lumayan banget. Hari ini kita trade dan-nya ada 3. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join VVIP daripada Anda trade sendiri, kebingungan, cut loss sana sini, nggak dibimbing, Anda susah juga profit maksimal di saham-saham momentum. Nah, Anda wajib ya coba dulu. Ya 1 bulan boleh, 1 minggu boleh. Kalau nanti tidak cocok, tidak usah perpanjang. Jadi kita bisa trading sama-sama. Anda bisa buktikan sendiri, ya kan? Dan saya tunggu Anda kedatangan di VVIP Silent Trader. Nah, buat teman-teman yang Om, saya bukan trading, saya invest nih Om. Ya, saya invest nih. Nah, kalau Anda memang tipenya silent invest,
ya kalau memang tipenya Anda seorang investor, Anda bisa join VVIP Silent Investor. Open regis sampai tanggal 31 Juli. Nanti after 31 Juli baru akan open regis lagi di 31 Oktober. Jadi lama nih karena kita sistemnya per kuartal. Nah, di sini track record kita sejauh ini dari November tahun lalu, ya, ini launchingnya November tahun lalu sudah ada 2 yang berhasil satu bagger, satunya multi bagger. Ya, seperti itu dengan total porto growth sudah sampai 30% lebih per saat ini. Gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau coba diversification boleh banget. Ya, nah nanti linknya akan saya share di channel, di description video ini. Teman-teman bisa join channel waiting listnya terlebih dahulu. Gitu, atau langsung tanya ke staff Silent ya. Join Telegram kami, langsung tanya ke staff Silent. Oke, lalu berikutnya kita langsung bahas market sebentar ya teman-teman ya. Kita akan coba bahas market sebentar. Ya, kita akan coba bahas market. Outlook market tadi masih mau coba break ya. Wah, ini luar biasa loh. Mungkin karena seperti yang saya bilang gitu, dalam beberapa hari terakhir data terkait COVID-nya menunjukkan sinyal bagus gitu. Bahkan per hari Minggu kemarin ya, selisihnya makin turun lagi gitu. Ya, tingkat kasus aktifnya coba kita cek ya. Data.covid19. Jadi Anda kalau mau dapat data real di sini, ini situs yang paling terpercaya. Jadi Anda kalau mau cari tahu nah, per kemarin itu kasus aktifnya meskipun yang meninggal turut berduka cita juga 1.000 orang, tapi ya kita ambil positifnya, kasus aktifnya yang terkonfirmation 36.000, belum all time high lagi, jangan sampai. Lalu yang sembuhnya naik lagi 32.000. Jadi kalau kita total dikurangin yang kasus meninggal gitu kan, per hari Minggu itu kasus aktifnya nambah 2.500. Sudah makin turun. Kemarin sekitar 5.000, 6.000, sekarang sudah 2.500. Dan mungkin ini yang menyebabkan market react dengan positif. Nah, tapi balik lagi ya, react dengan positif ya, ini masih ada tembok. Jadi simple. Ya, di sekitar 6.120 tidak bisa di break ya, 6120, 6130, maka akan susah. Ya, maka akan susah untuk dijebol. Gitu, maka akan susah banget untuk dijebol. Tapi dari trendline yang saya tarik, ini sudah breakout hari ini. Nah, ini jadi tanda tanya juga nih. Ya, breakout sih, tapi ya anomali gitu, yang naik tidak lebih banyak daripada yang turun. Nah, apakah akan terjadi false break besok? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas penentuannya bukan hanya di break dia punya trendline major, tapi dia harus bisa confirm break dia punya resisten. Ini resisten penentu. Ya, ini adalah resisten penentu yang menentukan kemana arah market nantinya, teman-teman gitu. Jadi kalau dia gagal ya memang target dia akan buat suatu wedge besar, dia akan buat semacam falling wedge besar, lalu breakoutnya bisa di ujung. Jadi masih panjang, menurut saya perjalanan masih panjang untuk mengatakan market bisa breakout. Ya, cuman kalau kasus wave 2 ini bisa dikendalikan, ini bisa jadi stimulus positif banget untuk market kita ke depannya. Gitu. Oke, nah lalu berikutnya kita akan, jadi besok market simplinya saya nggak berkomentar banyak. Teknikalnya sih untuk market sendiri mulai correction, jadi mulai terlihat ada pelemahan di sesi 2 dan mungkin akan beberapa saham yang sudah naik cukup signifikan di hari besok, hari Selasa, akan banyak yang mengalami mungkin sedikit technical rebound. Akan mengalami correction gitu ya, atau rejection setelah naik banyak. Jadi hati-hati akan adanya aksi taking profit besok, karena opennya gap up juga nih. Ini ada gap, kalau nggak ketutup kayaknya agak gimana gitu kan. Lalu dari foreignnya juga ini foreignnya besar di pasar nego karena ada crossing di LPPF di 1.500. Ini sih tender offer ya, kalau nggak salah ini tender offer hasil LPPF ya. Detailnya sih saya nggak tahu, tapi kalau nggak salah harusnya ini tender offernya si LPPF. Lalu untuk kalau kita cek ke pasar pasar reguler ya, ICBP, Inco, Arto so far mayoritas inflow ya, walaupun inflownya kecil banget. Jadi kenaikan market inflownya kecil, cuman ya lumayan lah. BCA, BNI ini ada masuk. Nah, cuman yang kritis kan like BBRI
yang mana kita tahu bablas nih, jebol lagi, breakout lagi. Jadi ini udah mengkonfirm breakout 3800-an, confirm dia punya dia punya support, confirm untuk drop lebih jauh. Nah, sekarang ada gap nih, dia sekarang lagi mau tutup gap. Ya, kalau tutup gap masih jeblok ya sudah. 3300, 3400 ini area nextnya. Harusnya di sini akan terjadi technical rebound. Ya, apakah technical rebound untuk turun lagi? Tapi setidaknya harusnya di 3400 akan ada potensi. Ya, dan kalau bankingnya terus hancur, ya hati-hati, marketnya juga mulai berat gitu. Jadi ya mungkin sektor-sektor lain bisa kita profitkan, tapi mayoritas blue chip ini masih akan cukup tertekan gitu. Oke, lalu kita akan coba bahas sedikit requestan. Ya. Wow, ini BRMS rame ya. Oke, bank retrace-nya cakep bener tuh. Yes. Ya, ini di VVIP kita udah sering bahas. Nah, bank ini after dia breakout, sekarang dia retrace atau pullback, Anda mau entry bisa. Ya. Kita ada AMRT. Jadi kadang bank sama AMRT ini beritanya kan kaitan ya, karena kan memang kerjasama. Nah, tinggal batas stop loss saya di berapa ya? Misalnya let's say 3300. Ya, di sini. Boleh stop loss di 3300. Ya, target breakout lagi berapa di 3700. Soon or later akan break 3900 ke atas. Jadi kalau Anda sabar ya boleh cicil dari sekarang, Bang. Ya. Nanti BRMS sama W belakangan ya. Zinc balik lagi ya, kalau dia nggak bisa kuat minimal di 140 deh. Saya bilang di 140 dia nggak bisa bertahan, dia akan jeblok lagi. Gagal double bottomnya karena ya nggak ada momentum ya. Batu bara naik tapi ya emiten batu bara juga pada begitu kan, pada demam semua ya kan. Lalu zinc ini juga potensi repo, 152 kemarin juga nggak bisa ditembus ya, 156 nggak bisa ditembus ya kan. Lalu ini kembali ke area support kuat 144 146. Wah, kalau jeblos bahaya kan gitu ya. Luck juga masih sideways sih ya, nggak ada masalah sih di Luck. Batas stop loss 216. Batas stop loss 208 ya, batas stop loss 208 ya. Cicil aja. Kalau biasanya kalau market lagi nggak jelas, emiten kayak gini digoreng, mantul dia biasanya. AMRT secara bandar gimana? Kebetulan banget nih, mungkin ini member VVIP saya ya. Oke, AMRT per hari ini distribut. Jadi AMRT itu selalu distribut, apalagi asingnya. Jadi Anda nggak usah kaget kalau wah om kok AMRT asingnya out sih, atau om kok ada bandar gede yang out sih. Wajar, karena memang AMRT kan sudah lama konsolidasi, sudah lama sideways, sudah lama downtrend gitu kan. Tiba-tiba dia breakout, makanya ya kayak GA, DX ini selalu jual. Tapi balik lagi yang nampung ada. Contoh hari ini meskipun AMRT diguyur, tapi yang nampung ada. KZ masih nampung ya, bahkan nampungnya pun gak jual gitu di 1375. AK masih nampung 1380 sampai di 136. Jadi mereka berani akum di atas, maka targetnya juga masih di atas ya gitu. Jadi so far distribusi tapi masih ada yang akumulasi, dan itu masih lumayan oke. Ya. BBKP di 426. BBKP simple ya, jebol 390 out ya. Ini sideways. Kalau sideways susah, saya nggak tahu hari apa dia naik, tapi mau cicil beli silakan gitu. Di deket-deket 400 boleh. Stop loss 390. Kalau rebound bisa jual di sekitar 430 ke atas ya. Risk rewardnya bagus, jadi potensi rewardnya lebih besar daripada potensi risk sebenarnya kalau Anda dapat di 400an ke bawah ya. Masih sideways itu ya. Archie saham IPO, hati-hati ya. Ini saya no comment, nih terlalu banyak retail, jebol 700 cut dulu ya. FRNA, waduh ini banyak juga nih, coba deh ya. FRNA oke. Ini saham yang tipis banget ya lotnya, tapi dalam beberapa waktu terakhir ada volume. Ya di atas 124 Anda mau keep boleh deh ya. Jadi di low waktu dia terbang itu Anda mau keep silakan. Cuman kayaknya tipis banget gak sih ya, Anda mau beli gimana gitu ya. Bisa sih beli, ini nggak tipis tapi susunan bitnya masih rapi ya gitu. Cuman ya untuk pribadi
Ya intinya dia harus bisa lolos di sekitar 142. Oh sorry, 143, 142. Karena kalau nggak bisa lolos ini dia akan membal lagi. Tapi kalau bisa lolos cukup menarik gitu. Ya dia punya next resist udah cukup jauh di sekitar 160 ke atas. Ya batas 124. Kepik masih sideways ya, kepik semua lah behit, baca, BABP, sorry baca bukan BCAP ya, ini pada correction semua tapi posisi masih berada di atas support. Nah ini tinggal spekulan aja ya, cukup low risk gitu ya, karena kan saya udah cerita kepik itu 99 jebol cut udah, karena ini low, all time low nya 99 gitu. Jadi rata-rata bandar pun pasti mentok 99 paling murah, sehingga harusnya sih nggak di bawah 99. Ya cicil aja deket-deket 100 ke bawah. Ya stop loss 99. Ya karena kepik kalau sekali digoreng kan juga lumayan naiknya. Ya Temas. Ya ini kalau kita simulasikan ya, 3 kali rebound, 3 kali. Nah itu jawabannya. Ya oke, BRMS, oke, AGRS, ARB kayaknya ya. AGRS ARB wajar karena dari awal dia ARB gitu. Artinya kalau memang ini emitennya sentimen bagus, nggak mungkin dibawa ARB dari 500 ke bahkan 160, nggak mungkin. Nah makanya kenaikan ini yang cuman goreng untuk retail buang barang. Jadi lihat nih, ya dia kepentok di EMA 200 nya di range 274, nggak kuat, jeblok. Nah kalau kayak gini agak bingung lagi nih. Ya bisa saja biasanya range ARB-nya 1 sampai 3 hari sih. Jadi Anda tunggu saja. Ya. Oke, PTSN masih belum ada stimulus, temannya Era juga ambruk ya. Jeblok juga. Batas stop loss di 264, selagi di atas 264 I mean masih good. Ya karena kalau jeblok 264 agak sedikit risky juga, karena 264 ini memang sudah teruji secara klinis. Bahasa saya keren ya, teruji secara klinis ya, teruji secara historis 264 ini kuat. Jadi cukup low risk nih Anda kalau mau spekulasi buy boleh. Ya TP di 290 300. Gitu. Mari tadi coba. Wah, ini bagus ya. Artinya Mari seperti yang saya bilang, kalau dia bisa lolos 330 dia akan kembali ke jalurnya. Tapi kalau enggak ya hati-hati. Ini pantauan saja Mari. Ya, karena kalau dia bisa lolos 430 ke atas lagi bagus, tapi kalau enggak dia akan membal lagi ke bawah. Gitu. Oke, ini untuk Mari. PNBS ada potensi gak? PNBS masih, cuman banyak yang pom-pom juga ya, harus hati-hati. Ya intinya disiplin saja. PNBS so far masih range sideways. Om, prim sampai kapan? 1 sampai 5 hari ARB-nya. Ya, tunggu saja. Mungkin dia akan uji dekat-dekat sekitar 440-an, 440 450 mungkin membal. Nah, Anda hitung tuh 440 berapa lama lagi. BBRI longsor terus. Yes. Ya. Perbankan akan sangat relate dengan ekonomi. Ketika ekonomi diekspektasikan akan turun, ya perbankan ini akan diekspektasikan turun juga, karena kan ngikut. Ya makanya itu poin pertama ya. Lalu poin kedua ialah ini rebalancing. Artinya wah, daripada gue BRI gue mendingan Arto, naik mulu, profit. Ya kan? Jadi rebalancing, orang udahlah gue gak mau invest BRI lah, pindah aja deh ke Arto. Lalu apalagi dalam setahun ke belakang ini fenomena bank-bank kecil goreng terus. Wah, gue masuk aja Alobank, BBHI, Bank Permata, BNL atau bank-bank yang mau digital, entah digital atau enggak, yang penting gue cuan dulu. Makanya blue chip ini mulai ditinggalkan secara perlahan. Jadi turun, trennya masih akan turun terus ya, mungkin nanti sampai akhir tahun kali. Ya dekat-dekat akhir tahun mungkin baru ada sedikit pergerakan. MLPL juga merupakan menu kita ya, tapi closingannya cukup jelek, hati-hati. Nih dia nggak mampu break 780 ya, masih sideways overall. Kalau seperti ini dia nggak bisa bertahan di atas 720, dia akan turun lagi ke 700 ke bawah. Ya hati-hati nih. Ya cuman masih sideways, Anda mau cicil beli silakan. Ya. PPA juga hati-hati ya, saya sudah saya nggak tahu nih saya bilang di sini atau saya bilang di MBVVIP. Intinya MPPA kalau nggak kuat jebol dia bisa jadi double top. Jadi ini bisa jadi bumerang. Ya karena naiknya udah banyak juga gitu. Ya. MMLP hati-hati. Sebenarnya trennya nggak masalah gitu ya. Artinya MMLP ini saya masih pegang sisa lot saya yang di silent invest ataupun porto pribadi yang multi bagger. Ya saya masih multi bagger juga, triple bagger gitu kan. Nah cuman untuk MMLP memang nggak ada berita
gitu. Karena kalau emiten gak ada berita Anda beli, susah. Tapi kemarin MMLP memang jadi menu kita. Ya karena memang teknikalnya bagus gitu untuk menu sore. Nah, lalu gimana? Teknikalnya oke gitu. Dia masih di atas batas 720. Dia punya EMA 13 ya, emiten strong uptrend, mau correction atau asal di atas EMA 13 kuat banget. Dan menurut saya karena MMLP sudah coba di-push sebanyak ini, harusnya nggak mungkin dibiarin jatuh semudah ini. Ya. Jadi kalau kita track nih, kita coba hitung dari sini ya. Dari start MMLP digoreng, ini saya sekalian karena banyak teman-teman juga yang mungkin nyangkut, banyak kena pom-pom ya. Ini saya coba share biar lebih kebuka. Ini distribusi ya. AI, oke, PD ini memang broker underwriternya si MMLP sekaligus pelaksana si buybacknya MMLP. Lalu GA, ini sudah sering ya, emiten-emiten naik itu GA pasti jualan. Nah, sisanya kalau kita perhatikan, ini YP, dan saya yakin YP-nya mungkin nggak retail. Karena belinya hampir 600.000 lot gitu, rata-rata di 710. 600.000 lot ya, ini 600.000 lot loh ya teman-teman ya. Jadi ini angka besar sekali ya, kali 700 deh, itu 42 miliar. Jadi ini nggak mungkin retail kecil nih ya. Saya pun beli ya, saya pun punya MMLP di bawah 100 juta gitu modal awalnya. Jadi karena dulu lotnya tipis. Nah, jadi logikanya ini 442 miliar nih gede banget. Jadi ini bukan retail. Harga rata-rata 710, AZ 735, ada OD yang sedikit lebih murah ya, di 666. Wah, angka ngeri ya, 666 ya. Ada IF, ada GR, dan kalau kita track bahkan BB ya. BB bahkan rata-rata 800. Jadi rata-ratanya MMLP itu sekarang bandar di 700-an ke atas. Jadi harusnya nggak akan dibawa ke 700 ke bawah. Nah, buat teman-teman ya yang nggak mau ambil pusing, coba aja nih batasin. Di sini nih 685. Jadi Anda kalau mau spekulasi antri piramid tambah muatan di 700-720 ya, besok kan kalau ARB dikasih kesempatan serok lagi, Anda bisa antri 700-720, stop loss 685 kalau mau ya, karena di sini ada support yang sudah uji. Cuman menurut saya sih besok harusnya nggak dikasih ARB lagi. Tapi lihat ya nanti kalau Mandar masih distribusi ya bisa aja gitu. Lalu hari ini IF masih akum, KI makan serok lagi, yang jualan YP, YB, PD. Ya jadi retail, ini turun retail, dan kalau kayak gini biasanya reboundnya kencang. Nah, buat yang nyangkut-nyangkut manfaatin ya, trennya masih oke. Dan ya mungkin dia lagi fase koreksi aja gitu. Weekly-nya bagus banget, dia mau coba di bawah dia punya Bollinger lagi biar stabil, baru mungkin 1-2 minggu baru naik lagi. Jadi trennya masih oke, nggak ada masalah. Ya oke, saya percepet ya karena mau bahas BRMS juga nih. Energi bagus ya, saya sudah info nih di morning briefing, dia lagi pullback, Anda entry saja batas 114 ya, sudah profit Anda. Ya, intinya dia sekarang mau breakout 132, kalau bisa lolos ya menarik sih. Ya, dia break. Sebenarnya dia sudah break di sini 129. Dia sudah break salah satu konsol lamanya ya di 129. Wah, ini bagus. Ya, 129 132 breakout, dia akan break, dia punya konsolidasi selama beberapa bulan. Maka next targetnya jauh, udah ada di sekitar 140, bahkan next tadi 170 ke atas. Cukup jauh ya. Kalau bisa lolos 129 132 gitu. Jadi menarik lah untuk watchlist. Ya. Friend trend masih up gitu, tapi posisinya ya karena jujur saya nggak ngikutin Friend, apa dia mau aksi corporation atau ada isu lah mau merger lah, mau inilah mau itulah. Friend gitu. Ya, Anda kalau salah timing di Friend mati. Ya ingat, Friend mau aksi korporasi gimana pun kalau salah timing di emiten ini bahaya, bunuh diri. Nah, tapi so far trennya masih up gitu, teknikalnya masih oke. Buat Anda yang masih yakin dengan Friend ya, kesempatan Anda untuk cicil menurut saya. Ya. Ini area Fibo-nya, Anda bisa coba cek. Saya kasih area Fibo-nya. Ya. 112, 104, 97. Oh, salah tarik, sorry. Ya. Oke, nextnya ini 113, Anda bisa antri. Nextnya 105, nextnya 98, batas 93. Jadi Anda mau stop loss, Anda bisa cicil di 113, 105, 98, piramid, stop loss 93. TP ya suka-suka, bisa balik lagi ke 122, 137.
Ya, jadi ya Anda serok bawah. Kalau Anda yakin, ya tren masih up. Ya. BMTR masih sideways, belum ada pergerakan. Wika Construction sudah mulai sideways. Anda mau spekulasi beli silakan. Stop loss 950. Ya, Construction sudah pada di bottom sih. Ya kan, harusnya sih nggak bakal dibawa lebih parah ya, gitu. Kayak rata-rata mereka ini sudah drop hampir sekitar 60-70% dari high. Ini penurunannya sudah sangat curam dan harusnya technical rebound. Harusnya. Ya, OPMS hati-hati nih, emiten repo ya kayak Kota, Toys. Sama nih. Ya, ini repo, kalau udah repo ya hati-hati. Turun terus dia. Ya, bisa bablas. Bisa ke 100 bisa. Kalau nggak percaya cek aja. Ya. Oke. Asa gagal breakout, hati-hati closingannya seller powernya cukup besar ya, cukup berat juga karena sudah strong uptrend banget. Hati-hati kalau nggak bisa breakout, out dulu ya. Batas sih di sini ya, stop loss ketat. Sebenarnya kalau mau nyantai bisa gitu, stop loss ketatnya di masih 2250-an ya. Kalau mau nyantai batas di sini. Trennya masih up sih, cuman terlalu strong uptrend gitu sehingga di sini sudah jelas banget terjadi divergence. Hati-hati ya. Untuk asa space kenaikannya sudah mulai berat gitu karena apa namanya, start dari sini naik sudah dari 300-an, sudah hampir 1000%. Di sini divergence. Hati-hati nih kalau divergence. Ya. Dia naik, stokastik turun, volume turun. Nah, ini bahaya. Gitu. Oke, lalu terkait BRMS, nah sebelumnya ya, untuk BRMS Anda harus tentuin dulu gitu. Teman-teman harus tentuin dulu nih, saya mau trading harian kah, saya swing kah, saya invest kah. Karena beda cara Anda time frame, beda Anda punya time frame, maka hasilnya juga beda. Ya, beda time frame hasilnya beda. Cara tradingnya beda, trading plan-nya beda. Itu dulu. Nah, jadi saya cuma bahas secara outlook teknikal secara umum. Ya. Dan mungkin saya akan sedikit coba singgung nanti fundanya. Nah, untuk BRMS ya, kita bahas dari bandar-bandaran dulu deh. Jadi start BRMS kita coba tarik dari sini 22 Juni. Hari ini ya. Dari hari ini PD jualan. Wah, ini mungkin bandar ya, karena jadi top seller. Ada MI, sisanya CCYP yang mungkin retail. Gitu kan. Lalu kalau kita coba cek dari sebulan yang lalu, kita coba trace. Jadi selama kenaikan BRMS dari start sini ke sini, ya, itu distribusi, teman-teman. Jadi kalau bisa kita lihat terjadi distribusi. Ya, MU buang, AN buang, II buang. Kenapa? Ya wajar. Kok gitu? Karena BRMS dari dulu ya nyangkut. Orang sudah nyangkut puluhan tahunan, bertahun-tahun. Ketika rebound kenceng, dia out. Kan cara berpikirnya kan seperti itu ya. Ya gak sih? Ya, jadi makanya banyak emiten-emiten yang strong uptrend atau emiten yang ibaratnya dari dulu drop tiba-tiba bangkit, pasti ada bandar yang jualan. Itu nggak aneh. Ya, itu wajar. Nah, lalu yang nampung siapa? Nah, per sekarang ya, entah kenapa jeleknya sudah lebih banyak ditampung retail. Ada PD lah, ada KK lah, ada DR lah. Ya, ya ini nggak tahu bandar atau tidak ya. Memang kalau 1,7 juta lot itu lotnya besar. Tapi memang BRMS retail pun pemain besar juga di sini karena ini paling liquid lah. Ya, Bumi BRMS itu liquid banget. Gitu. Ya, sisanya broker-broker yang terindikasi bandar nggak ada. Jadi per periode ini menurut saya bandar berhasil sukses jualan di sini. Menurut saya. Ya, kalau kita hitung dari high dia 630 sampai sekarang, jualan bandar YPA, NZP, YBI. Bahkan MG yang akumulasi dari awal, dia buy 13 juta, sell 13 juta. Mereka jual juga. Jadi memang kenaikan ini bahkan sampai penurunan sekarang pun tidak diakumulasi bandar. Dan ini yang mungkin membuat harga sahamnya jatuh. Ya, gitu. Jadi ini pengenalan awal bandar. Nah, maka dari itu ya Anda nggak bisa pakai bandar dong, karena kan bandarnya nggak akum. Nah, kalau seperti itu gimana? Pakai technical.
Saya coba pakai time frame mungkin saya coba pakai time frame monthly kali ya biar enak ya. Jadi ini for information gitu. Jadi untuk warannya ya, ini kan akan maturity date itu kan Oktober gitu. Saya lupa Oktober kapan, entah akhir entah Oktober awal, intinya kan masih sekitar Juli, Agustus, September, sekitar 3 sampai 4 bulan. Masih panjang. Nah, memang apa namanya? Saya ada berprasangka atau saya ada pikir bahwa karena ya dia kan lagi gencar banget nih cari dana. Ya dia punya utang di convert gitu kan, ya, ke saham. Ya jadi dia nggak punya utang, lalu dia mau gencarin dia punya operational production. Ya makanya dia kemarin right issue, habis itu warrant. Nah warrant ini bukan sembarang warrant. Warrant ini memang tujuannya agar siapapun itu retail yang mau coba tebus warrantnya, dia akan dapat income lagi. Bukan income, dia akan dapat modal tambahan lagi dari investor. Jadi right issue dia dapat dana, ya nanti warrant dia dapat dana. Dananya di convert, warrantnya kalau kita mau tebus kan kita setor uang tuh. Nah uangnya tuh masuk ke perusahaan sehingga apa namanya ini lagi gencar untuk mau production. Ya kalau kita baca berita-berita kan memang tujuannya untuk menambah kapasitas produksi dan sebagainya. Jadi secara prospek menurut saya ya ini sedikit singgung ke fundamental sih sedikit. Terlepas dari adanya Salim atau tidak di grup Salim atau tidak di BRMS, ya ini terlepas dari adanya pengaruh Salim atau tidak. Tapi kalau kita lihat secara kinerja aktualnya per kuartal 1 itu sudah bagus. Ya, kinerjanya sudah baik. Bahkan sebenarnya dari tahun 2020 sudah membaik. Ya dari start kuartal 4 deh. Start kuartal 4, kuartal 3 itu sudah membaik. Dan sekarang makin baik. Nah, nanti kita cek nih. Kalau sampai kuartal 2-nya lebih baik lagi, wah ini secara funda pun sebenarnya sudah menarik gitu. Artinya, oke ini perusahaannya sudah mulai fight back. Ya, pendapatannya sudah mulai digencarin lagi. Dana, dia dapat banyak dana masuk ya dari right issue, dari warrant untuk dia genjot dia punya kinerja operasional. Ini bisa berimpact pada performance-nya di kuartal berikutnya, kuartal 2, kuartal 3 atau kuartal 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita ngomong secara lebih jangka panjang, menurut saya masih cukup prospek. Ya, menurut saya masih cukup prospek. Terlepas ada Salim atau tidak di grup ini. Ya, saya nggak ngomong valuasi ya, saya cuma bilang ini secara kinerja operasional masih prospek. Nah, lalu kalau kita bilang secara balik lagi dulu ke warrant, nah ada kemungkinan ya menjelang dia punya maturity date, menjelang ya, artinya tidak pas maturity date, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sebelumnya, maka BRMS akan sengaja dibuat menarik. Ya, sengaja dibuat menarik. Ya, berarti kalau sengaja dibuat menarik kan berarti kan naik dong, dalam artian sengaja dibuat naik untuk apa Om? Untuk orang atau retail atau para investor dan trader melihat, oh ternyata warannya kalau gue tebus gue profit nih. Jadi mereka berbondong-bondong tebus warannya, perusahaannya dapat uang tambahan. Ya, karena kan ketika induk naik, warannya ikut naik. Ya kan gitu ya, warannya naik, induknya naik. Jadi equal, naik turunnya bersama. Nah, maka dari itu ada potensi nanti menjelang itu dinaikkan. Ada potensi ya, bisa iya bisa enggak, kan tergantung. Karena kan saya bukan orang dalamnya BRMS, jadi saya nggak tahu. Cuma ini cuman perspektif analisa saya saja. Kenapa? Karena kalau memang dia tujuan awalnya nggak mau dapat dana dari waran, pasti maturity date itu lama, 3 tahun atau 4 tahun. Biasanya kan waran itu 3 tahun ya. Ya, 1, 3, 4 biasanya. Ya kan? Nah, kenapa dia cuma setengah tahun? Ya, jadi kan dia terbit kalau nggak salah itu bulan Maret atau April gitu ya, dia punya waran, dia punya right issue dapat waran, ya kan? Subscription-nya kan hangusnya itu kan start di 6 bulan berikutnya. Ya berarti di sekitar bulan September atau Oktober. Nah, maka dari itu, ya kenapa singkat banget warannya, maturity date-nya? Berarti kan memang dia ada target dalam jangka waktu tersebut, BRMS gue coba buat menarik, biar orang tebus gue dapat dana. Nah, berarti kalau BRMS-nya dibuat menarik, harusnya naik. Itu analisa bodohnya. Ya, nah balik lagi, kita tetap teknikal. Nah, kalau kita cek secara monthly, ini good. Ya, trennya up. Ini very very strong up trend.
Ya, jadi kacamata saya untuk Anda pegang BRMS harus bulanan dengan time frame minimal sampai Oktober dulu. Ini lebih aman. Karena kalau Anda mau bahas secara daily, ya jujur menurut saya dailynya patah nih. Ini jebol 102 100 nya jebol. Cut loss sudah harusnya. Ya, harusnya udah cut loss. Gitu, atau toleransi akhir cut loss 96. Harusnya sudah cut loss Anda. Ya, tapi kalau Anda melihat analisa-analisa bodoh dari saya tadi barusan, ya kita bisa cek monthly karena time frame kita kan geser ya dari harian ke bulanan atau mingguan. Nah, time frame-nya ya, ini kan dia habis breakout dia punya EMA 34. Dia kan break nih di garis hijau ini. Nah, berarti garis hijau ini jadi support. Supportnya berapa? 87 atau sampai 86. Nah, berarti selagi dia di atas 87 86 ya Anda keep dulu. 87 85 ya. Sorry. 87 85 Anda keep dulu. Ini batas stop loss-nya. Kalau Anda mau santai. Jadi, nanti makin cepat lambat moving average merahnya naik, ya kan lama-lama dia akan jadi titik support kuat di 87 85. Nah, disinilah titik Anda stop loss. Ya, lalu kalau Anda sudah nyangkut gimana? SOS dulu. Cari titik-titik area support-supportnya. Ya, ini harus alokasi dana Anda harus besar ya untuk average down, dapat dia rebound, buang sebagian. Turun lagi Anda turun lagi, ya, Anda serok lagi, rebound, jual lagi. Intinya batas 85 87. Itu sih yang menurut saya 85 87 per sementara ini jadi titik support awalnya dulu karena secara monthly seperti itu. Nah, cuman time frame-nya harus panjang. Ya, minimal sampai nanti Oktober penebusan waran. Lalu kan dia mau rek issue lagi nih katanya. Ya, untuk BRMS dia mau rek issue lagi, katanya rek issue-nya pun nanti dapat waran lagi. Jadi ada W2 gitu kan, BRMS W2. Nah, berarti kan dia lagi gencar cari dana gitu. Nah, kalau gimana cara orang mau beli rek issue-nya? Ya dibuat semenarik mungkin. Gimana? Dinaikin. Nah, tapi melihat sekarang bandarnya belum ada ketertarikan. Nah, mungkin karena time frame masih jauh, bandarnya di markdown dulu, bandar TP buat retail frustasi. Yang retail time frame pendek cut loss sana sini, dia serok cicil di deket 100 ke bawah, 90 ke bawah. Ya, habis itu diterbangin lagi. Mungkin analisa saya kurang lebih seperti. Nah, untuk BRMSW-nya dia akan ngikut induknya. Jadi kalau mau stop loss sih ya di sini di 24. Ya, ini stop loss santainya. Harusnya sih nggak akan dibawa sampai ke 24 ya. Jadi mungkin ya paling 27-an mungkin udah membal kali. Ya, harusnya sih 27-an ke bawah udah membal. Saya sih cicil, jujur sih ada cicil dikit-dikit warannya. Posisi masih floating loss, tapi cicil. Karena alokasinya tepat, jadi masuknya cicil bertahap. Kayak gitu. Ya, jadi ini tinggal Anda mainin time frame aja dan alokasi dana sih. Ya, siapa yang menang, siapa yang punya time frame dan alokasi dana yang betul. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah ya, tapi yang bisa bertahan, yang bisa survive itu yang punya alokasi dana, yang punya time frame yang tepat, yang punya money management yang baik. Ya, jadi kunci Anda mau survive di BRMS menurut saya pertama tetap disiplin, yang kedua alokasi dana dan juga time frame. Ya, saya rasa cukup ya segitu dulu. Untuk member VVIP area belinya kan ada saya share tuh secara Fibonacci Anda bisa antri di titik-titik itu. Ya, untuk member yang non VVIP ya Anda cari tahu sendiri lah area belinya di berapa. Saya nggak kasih. Ya. Oke, saya rasa cukup 40 menit nih, teman-teman. Thank you semua, good luck. Ya, semoga besok semua orang cuan, tetap jaga protokol kesehatan. Saya tutup Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.